Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Frida Tauris Malajaria SSIMM dengan nomor induk dosen nasional 0914058602 dan NIPTK 28467665230262. Saya salah satu dosen program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keuangan Kewirausahaan yang berbobot 3 SKS dan program pada semester 3. Mata kuliah Keuangan Kewirausahaan ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi kewirausahaan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip keuangan dalam kewirausahaan dan aplikasinya pada usaha berbasis sumber daya pesisir. Yang kedua, mampu mengenali struktur keuangan usaha kecil dan menengah yang beroperasi di wilayah pesisir serta mengembangkan strategi keberlanjutan finansialnya. Yang ketiga, mampu mengelola arus kas, modal kerja, dan investasi usaha pesisir secara efektif dan efisien. Yang keempat, mampu menyusun laporan keuangan usaha berbasis standar akuntansi keuangan untuk UMKM. Yang kelima, mampu mengidentifikasi serta mengevaluasi sumber pendanaan alternatif bagi usaha pesisir, baik dari sektor perbankan, modal ventura, maupun pendanaan berbasis komunitas. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan prinsip manajemen risiko keuangan dalam pengelolaan usaha di daerah pesisir guna meningkatkan daya saing dan ketahanan bisnis. Dan yang ketujuh, mampu mengembangkan solusi inovatif dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan usaha berbasis digital yang sesuai dengan perkembangan teknologi finansial atau fintech. Deskripsi mata kuliah ini membahas prinsip dasar keuangan dalam kewirausahaan, pengelolaan arus kas, strategi permodalan, serta analisis keuangan untuk usaha berbasis sumber daya pesisir. Mahasiswa akan mendapatkan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan, menentukan struktur modal yang optimal, dan mengakses sumber pembiayaan yang sesuai untuk usaha di daerah pesisir. Adapun materi pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar keuangan dalam kewirausahaan. Yang kedua, manajemen keuangan usaha kecil. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan sederhana. Yang keempat, analisis arus kas dan pengelolaan modal kerja. Yang kelima, alternatif sumber pendanaan usaha pesisir. Yang keenam, studi kasus keberhasilan usaha berbasis sumber daya pesisir. Adapun metode pembelajaran yang digunakan meliputi collaborative learning, discussion based learning, project based learning, conceptual learning, serta penugasan atau assignment. Komponen penilaian dilakukan berdasarkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan komposisi sebagai berikut. Kehadiran bobotnya 10%, keaktifan diskusi atau tutorial 20%, tugas individu dan kelompok 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah Keuangan Kewirausahaan untuk mahasiswa program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkron kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara perkuliahan pertama mata kuliah Keuangan Kewirausahaan semester 3. Sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan ini,
kita awali dulu dengan doa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai, silahkan isi link absen yang saya bagikan tadi di grup WhatsApp. Selesai? Oke. Baik, jadi ini adalah awal perkuliahan kita, keuangan kewirausahaan. Nah, sebelum saya memulai materi, alangkah baiknya saya jelaskan dulu tentang kontrak perkuliahan kita. Jadi tentang kontrak perkuliahan kita, materinya ini ada 6 ya. Dimana yang pertama adalah konsep dasar keuangan dalam kewirausahaan, kemudian manajemen keuangan usaha kecil, penyusunan laporan keuangan sederhana, analisis arus kas dan pengelolaan modal kerja, alternatif sumber pendanaan usaha pesisir, studi kasus keberhasilan usaha berbasis sumber daya pesisir. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ada 7. Yang pertama adalah mampu memahami prinsip-prinsip keuangan dalam kewirausahaan dan aplikasinya pada usaha berbasis sumber daya pesisir. Yang kedua, mampu menganalisis struktur keuangan usaha kecil dan menengah yang beroperasi di wilayah pesisir serta mengembangkan strategi keberlanjutan finansialnya. Yang ketiga, mampu mengelola arus kas, modal kerja dan investasi usaha pesisir secara efektif dan efisien. Yang keempat, mampu menyusun laporan keuangan usaha berbasis standar akuntansi keuangan untuk UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian yang kelima, mampu mengidentifikasi serta mengevaluasi sumber pendanaan alternatif bagi usaha pesisir, baik dari sektor perbankan, modal ventura maupun pendanaan berbasis komunitas. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan prinsip manajemen risiko keuangan dalam pengelolaan usaha di daerah pesisir guna meningkatkan daya saing dan ketahanan bisnis. Serta yang ketujuh, mampu mengembangkan solusi inovatif dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan usaha berbasis digital yang sesuai dengan perkembangan teknologi finansial atau yang biasa disebut fintech. Nah, untuk komponen penilaian, jadi di sini ada 5 komponen penilaian sesuai dengan persentasinya, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, komposisinya adalah kehadiran bobotnya 10%, keaktifan diskusi dan atau tutorial bobotnya 20%, tugas individu dan kelompok 20%, UTS 20%, serta UAS 30%. Jadi, semoga kedepannya dalam 1 semester ini kalian bisa memenuhi semua bobot dari penilaian tersebut untuk mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Nah, sebelum itu materi pertama ini adalah tentang konsep dasar keuangan dalam kewirausahaan. Nah, sebelum kalian mempelajari tentang keuangan kewirausahaan, ada kaitannya dengan mata kuliah yang pernah kalian ampu di semester 2. Yang pertama yaitu adalah pengantar manajemen, ya. Nah, saya mau bertanya dulu, apa kaitan antara mata kuliah pengantar manajemen dengan mata kuliah keuangan kewirausahaan? Ada yang bisa jawab? Baik, Rini silahkan. Jadi pengantar manajemen itu memberikan pengetahuan tentang fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengelolaan. Sedangkan keuangan kewirausahaan memberikan pengetahuan tentang konteks pengelolaan keuangan UMKM atau bisnis kecil seperti manajemen arus kas dan pengendalian biaya. Oke, baik. Jadi kita langsung saja masuk dalam pengertian keuangan dalam kewirausahaan. Jadi keuangan dalam kewirausahaan itu memiliki arti yang sangat penting, di mana suatu proses pengelolaan sumber daya finansial yang memiliki aspek-aspek
utama yaitu perencanaan, penganggaran, pembiayaan, dan pengendalian ini saling mendukung untuk membangun suatu usaha dan mendukung operasionalnya. Jadi kenapa keuangan kewirausahaan ini sangat penting? Tujuannya adalah yang pertama, mencapai keberlanjutan bisnis. Jadi semata-mata, misalkan ada usahanya kita, bisnisnya kita, jadi semata-mata bukan hanya keberlanjutan bisnis sampai tahun depan, tetapi dia berkepanjangan atau dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk optimalisasi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan profitabilitas. Ya, siapa sih yang tidak mau untung? Nah, kemudian yang keempat, mengurangi resiko keuangan, serta yang kelima, mengembangkan usaha. Nah, aspek-aspek utama dalam pengelolaan keuangan itu yang pertama terdiri dari adalah perencanaan keuangan. Yang kedua, sumber pembiayaan. Yang ketiga, Manajemen modal kerja. dan yang keempat, Pengendalian keuangan. dan yang kelima adalah keputusan Investasi. Jadi aspek-aspek inilah yang kita akan kupas di dalam perkuliahan pertama ini, ya. Dimulai dengan perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan itu bagaimana? Yang pertama adalah menentukan tujuan keuangan, ya. Kita menentukan arah dan bisnis kita. Misalnya kemana arah dan tujuan bisnis kita. Kemudian setelah kita menentukan arahnya, yang kedua kita menyusun anggarannya. Kita mengalokasikan dana-dananya, modalnya, ya. Kemudian yang ketiga kita proyeksi keuangannya. Nah, ini sangat penting sekali pada perencanaan keuangan. Kenapa? Dengan perencanaan keuangan yang baik, yang sudah betul-betul terstruktur, kedepannya usaha kita akan berhasil dan usaha kita akan memiliki jangka waktu yang panjang. Kemudian kita masuk pada sumber pembiayaan. Nah, jadi sumber pembiayaan itu ada 3. Yang pertama adalah pembiayaan ekuitas. Nah, pembiayaan ekuitas itu berasal dari pemilik usaha atau investor. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan Utang. Nah, pembiayaan utang itu adalah dana yang dipinjam dari pihak ketiga yang harus dibayar kembali sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang ketiga adalah modal ventura. Nah, ini selalu menjadi pilihan bagi usaha yang sedang berkembang. Nah, mungkin ada yang bisa memberikan contoh pembiayaan ekuitas. Oke, silahkan Eka. Contoh pembiayaan ekuitas itu misalnya saya seorang pengusaha memiliki bisnis restoran baru. Untuk mendapatkan modal, saya mencari investor yang bersedia menanamkan uangnya di restoran. Sebagai imbalan investor menerima 40% saham dari restoran yang saya dirikan. Dengan pembiayaan ekuitas ini, saya tidak perlu mengembalikan uang kepada investor, namun ia harus berbagi keuntungan dengan investor sesuai dengan proposal yang sudah dimiliki. Oke, lanjut. Contoh pembiayaan utang, ada yang bisa? Bu. Oke, silahkan. Contohnya itu ada sebuah toko pakaian yang ingin membuka cabang baru di satu lokasi, sehingga dia ingin meminjam sebuah dana dari bank sebesar 500 juta dengan 10%, sehingga ia bisa membuka cabang di lokasi tersebut. Oke, Mas. Kemudian untuk contoh modal ventura ada? Saya, Bu. Oke, silahkan. Contohnya itu di mana investasi yang umum digunakan oleh startup untuk mengembangkan usahanya. Misalnya itu sebuah startup aplikasi mobile mendapatkan investasi ventura Jadi bukan sebanyak startup ya, startup. Lanjut. ya Bu, misalnya sebuah startup aplikasi mobile mendapatkan investasi ventura sebesar $1 juta Amerika Serikat untuk 25% sahamnya. Setelah berkembang pesat, investor awal meraih untung besar dari penjumlahan saham tersebut. Baik, itu adalah contoh-contoh pembiayaan ekuitas, pembiayaan utang, dan pembiayaan ventura. Nah, kemudian setelah kita mempelajari tentang sumber pembiayaan,
Nah, kemudian kita lanjut ke manajemen modal kerja. Nah, untuk manajemen modal kerja ini adalah aspek penting dalam pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan dana operasional sehari-hari. Nah, jadi komponen utama modal kerja adalah ada kas, ada piutang, ada persediaan, dan utang jangka pendek. Ya, jadi pengelolaan yang baik terhadap komponen modal kerja ini, nah itu akan memastikan perusahaan itu memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban operasionalnya, sehingga modal kerja yang berjalan lancar. Nah, ini sangat penting. Kemudian lanjut pengendalian keuangan. Jadi pengendalian keuangan adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa keuangan perusahaan digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ada 3 pengendalian keuangan. Yang pertama adalah audit keuangan. Nah, di mana gunanya ini untuk menyusun laporan yang transparan dan akurat. Pernah tidak dengar audit? Audit, kalau perusahaan-perusahaan itu pernah tidak dengar audit? Pernah. Ya, kalau misalkan kita pun juga jadi bendahara, misalkan dalam suatu kegiatan, pasti kita juga ada auditnya, ya. Kemudian yang kedua, pemantauan anggaran, di mana ini untuk membandingkan pengeluaran dengan anggaran yang telah disusun. Jadi siapa yang pernah di sini menjadi bendahara dalam suatu kegiatan? Ada? Ya, jadi di situ kita akan menyusun anggaran-anggaran, kemudian kita akan membandingkan pengeluaran dengan anggaran yang telah disusun. Kemudian yang ketiga, evaluasi keuangan. Evaluasi keuangan di mana untuk menilai apakah perusahaan telah mencapai target keuangannya. Kemudian, nah setelah pengendalian keuangan, kemudian kita lanjut ke keputusan investasi, di mana keputusan investasi adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan dana untuk membeli aset atau berinvestasi dalam proyek yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Nah, analisis investasi itu ada NPV, IRR, payback period. Nah, di mana NPV itu adalah net present value, dan internal rate of return itu adalah IRR. Jadi dengan memahami analisis investasi ini, pasti dipastikan ya keuntungan jangka panjang itu akan berhasil. Ya, jadi inilah pentingnya keputusan investasi yang tepat. Nanti untuk analisis investasi, perhitungannya itu pada pertemuan keempat kalau saya tidak salah ya. Nah, itu kita akan mempelajari dan menghitung tentang analisis investasi. Nah, kemudian lanjut. Nah, setelah kita mempelajari aspek-aspek tadi, nah pentingnya keuangan dalam kewirausahaan itu apa sih? Kenapa kita harus mempelajari keuangan kewirausahaan? Nah, karena keuangan kewirausahaan itu sangat berpengaruh langsung terhadap kelangsungan usaha kita. Kemudian yang kedua, kita bebas berinovasi, menciptakan suatu karya. Kemudian misalkan kita sudah memiliki usaha smoothies, jadi kita bisa berinovasi tentang usaha smoothies yang bukan hanya saja dari buah A atau buah B, tetapi kita juga berkreasi baik dalam bentuk packagingnya yang sesuai dengan anak-anak yang suka atau yang mencintai rasa-rasa zaman yang sekarang. Kemudian yang ketiga, resiko akibat pengelolaan keuangan yang buruk. Jadi kita tidak lagi mengalami pengelolaan keuangan yang buruk, tetapi kita sudah bisa merencanakan keuangan kita, menstruktur secara sedemikian rupa sehingga kita memperoleh keuntungan yang
maksimal dan memiliki usaha yang jangka panjang. Nah, sebelum kita tutup materi ini, ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Oke, silahkan Mariani. Jadi Bu, misalkan saya baru memulai usaha buat smoothies, apa yang harus saya lakukan terkait dengan modal yang pas-pasan? Oke, terkait dengan modal yang pas-pasan. Ya, jadi smoothies apa dulu ini? Smoothies Buah. Oke. Nah, jadi sebelum kita membuka suatu usaha smoothies buah ya. Jadi yang pertama adalah kita sesuai dengan konsep dasar keuangan ya. Kita merencanakan dulu ya. Jadi yang pertama adalah kita menentukan skala usaha yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu kita cari pembiayaannya. Nah, cari pembiayaannya itu tidak harus kayak seperti modal ventura atau modal hutang atau modal apa tadi? Ya. Nah, caranya yaitu misalkan kita bisa gunakan dana penyimpanan kita sendiri. Kan kalau untuk smoothies kan tidak harus meminjam ke bank kan? Nah, karena modalnya kan cukup masih sangat terjangkau ya. Jadi bisa dari tabungan kita sendiri. Kalau misalkan Anda tidak punya tabungan, bisa saja kita meminjam di koperasi atau di koperasi dulu ya yang memiliki bunga yang kecil. Nah, kemudian setelah itu setelah kita memperoleh dananya, kemudian kita menentukan tempatnya ya. Jadi tempat apa dulu, kemudian sasaran utamanya dulu. Sasaran utama jual smoothies kan di kalangan muda yang sekarang. Kemudian apanya yang disukai, kemudian tempatnya itu bisa tidak tempatnya itu di depan rumah atau secara kan sekarang itu pada pesan antar online ya. Nah, tidak perlu lagi menyewa tempat, membuka dulu tempatnya ya. Jadi bisa dulu dipromosikan secara kecil-kecilan. Nah, dari situ kita bisa menyusun suatu anggaran. Misalkan berapa yang kita anggarkan, kemudian berapa yang akan dana yang akan kita sediakan. Nah, untuk kedepannya setelah kita menyusun anggaran, kemudian kita menentukan modal kerjanya. Nah, disitulah kita bisa mengetahui apa yang akan kita lakukan lagi ke depannya. Nah, gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita kali ini? Oke, silahkan Vela. Baik, adapun kesimpulan pada mata kuliah pada pagi hari ini, kesimpulannya itu keuangan dalam kewirausahaan adalah tulang punggung dalam pengelolaan dan pengembangan usaha. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep dasar keuangan, seseorang wirausaha dapat mengelola sumber daya keuangannya secara tepat, efektif, mengembalikan keputusan yang tepat, dan meminimalkan resiko finansial. Oke, jadi kesimpulan hari ini sangat tepat ditutup oleh Vela, di mana kesimpulannya kita dapat ada 3. Yang pertama adalah ringkasan konsep dasar keuangan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak. Kemudian yang ketiga adalah Peluang untuk bertahan dan berkembang. Oke. Sekian dari saya, itulah materi kita pada awal mulai perkuliahan ini. Untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan kedua, saya persilahkan dulu untuk baca materinya yang saya share di grup WA ya. Kemudian silakan dipelajari. Kemudian semester kedua, pertemuan kedua nanti ini akan ada tugas yang akan saya bagikan dalam kelompok ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.